keuntungan-keuntungan yang diperoleh setelah orang itu meninggal, atau istilah bahasa Arabnya adalah thamaratun ajilatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Salatu wassalamu ala النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah ini. Meskipun keadaannya hujan, dan hujan adalah salah satu uzur syar'i untuk seorang laki-laki, boleh dia tidak salat berjamaah karena ada keuzuran yaitu hujan. Tapi atas keyakinan kita akan keutamaan salat berjamaah di masjid, maka alhamdulillah kita telah usaha juga untuk dapat salat berjamaah di masjid sekalipun kondisinya hujan. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang faedah-faedah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rujukan kitab A'malul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid, maka saya seperti janji yang sudah-sudah, bila ada kondisi terkini yang tentu perlu diambil ibrahnya di Afghanistan, maka kita akan sampaikan bahwa telah terjadi 2 ledakan bom di rumah sakit militer di ibu kota Kabul, Afghanistan, yang menewaskan sekitar 19 orang dan melukai 50-an orang. Ini sesuatu yang luar biasa jamaah yang mulia. Dari yang saya baca di Detik, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab terhadap aksi ini. Tapi paling tidak yang pasti adalah ini juga antar muslim sesama muslim. Besar sekali kemungkinan, ya, tapi tidak bermaksud untuk kemudian menuduh, ya, karena itu tidak baik dan ini adalah perbuatan yang artinya dilarang. Tapi ini semacam asumsi kita dari indikator-indikator yang ada sebelumnya, bahwa ya biasanya yang menyerang kelompok Taliban ini adalah kelompok ISIS, ISIS Khorasan, Islamic State of Syria, Iraq and Syria, yang kita sebut sama-sama tujuannya mendirikan negara Islam, menegakkan syariat. Tapi apa yang terjadi?
Para jamaah yang mulia, dalam keadaan perang saja, ya, kondisi perang, ya, salah satu fasilitas yang tidak boleh diserang, dan menyerang fasilitas ini merupakan pelanggaran hukum perang dan bisa diadili melalui pengadilan internasional. Dan ini sudah saya pernah ikut pelatihan tentang ini dulu di Tunisia, yaitu tentang hukum humaniter internasional, yaitu hukum yang hanya membahas tentang aturan-aturan di dalam sebuah peperangan berikut sanksi-sanksinya. Ini disebut dengan hukum humaniter internasional. Nah, dalam keadaan perang saja, salah satu fasilitas yang tidak boleh diserang adalah rumah sakit. Ini fasilitas yang tidak boleh diserang. Misalnya katakanlah sebuah negara perang dengan negara mana, maka masing-masing pihak itu tidak boleh menyerang fasilitas tertentu, orang-orang tertentu. Maka di antara fasilitas adalah rumah sakit. Karena di sini adalah tempatnya merawat orang-orang sakit, tempatnya orang-orang lemah, tempat orang-orang tidak berdaya. Tapi apa yang terjadi di Afghanistan, justru yang diserang adalah rumah sakit. Walaupun ini rumah sakit militer sekalipun, ya. Nah, inilah kondisi yang sangat memilukan, ya, di mana dalam kondisi perang saja antar katakanlah muslim dengan kafir, kafir dengan muslim, atau siapapun, rumah sakit adalah fasilitas yang tidak boleh diserang. Tetapi yang namanya sudah dendam, konflik dan sebagainya, kaidah-kaidah ini kan tidak diindahkan, ya. Kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah akhlak, ya, karena hukum humaniter internasional kami juga ambil salah satu materinya adalah hukum humaniter dalam pandangan Islam. Dia sejalan dengan pandangan Islam. Juga Nabi SAW ya telah menetapkan fasilitas-fasilitas yang tidak boleh diserang kalau terjadi perang. Orang-orang yang tidak boleh diserang ketika terjadi perang, misalnya orang perempuan, anak-anak kecil, kemudian orang-orang yang cacat fisik, bahkan orang yang sudah angkat tangan menyerah itu tidak boleh diserang lagi, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, sesama muslim, tempat yang tidak boleh diserang sekalipun kafir lawan muslim perangnya. Tapi inilah yang terjadi, sangat-sangat menyedihkan. Semua kaidah-kaidah tidak diperhatikan lagi, nilai-nilai semuanya sudah ini, karena yang ada adalah permusuhan dan dendam sesama kita. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa, mudah-mudahan penyakit ya seperti ini tidak sampai menimpa kita yang sangat berat ininya, konsekuensinya baik dunia maupun akhirat. Terutama sejak di dunia ini kehidupan jadi kacau, keadaan jadi tidak karu-karuan. Para jamaah yang mulia, sekarang kita lanjutkan pembahasan ya tentang keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ada rasa takut di dalam dirinya kepada Allah. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah an-najatu min kulli su'in, akan selamat dari segala bentuk kejahatan. Karena apa? Ya, karena orang itu setiap mau melakukan kejahatan, dia akan kemudian tertahan oleh rasa takutnya kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan kejahatan. Maka dia dengan itu akan selamat dari berbagai bentuk
kejahatan dan keburukan. Ini yang sudah kita bahas. Dan itu semua adalah, kalau kata Syekh Saleh Al-Munajjid, keuntungan-keuntungan duniawi. Samaratun ajilatun. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh orang yang ada rasa takut kepada Allah sejak di dunia. Sekarang masuk kepada keuntungan-keuntungan yang diperoleh nanti setelah orang itu meninggal, atau istilah bahasa Arabnya adalah samaratun ajilatun. Untuk bertanya. Untuk tak. Kita lanjutkan jamaah yang mulia. Apa keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh orang yang ada rasa takut kepada Allah, ya, di akhirat nantinya. Ini sejak dia meninggal dunia. Samaratun ajilatun. Yang pertama adalah al-istidlalu bidhillil arshi yaumal qiyamah. Yang pertama adalah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Wa daliluhu haditsus sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu wa minhum rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Dalilnya adalah hadis. Hadis ini diberi footnote di sini, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sangat kuat kesahihannya. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan perlindungan Allah dalam huru-hara mahsyar yang sangat luar biasa dahsyatnya bagi orang-orang tertentu. Matahari hanya beberapa mil di atas kepala, maka ada 7 golongan pada hari itu yang mendapat perlindungan Allah. Satu dari 7 yang disebut dalam hadis itu adalah rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina dengan seorang perempuan yang tak tanggung-tanggung, dhatu mansibin, punya kedudukan, punya jabatan yang hebat, wa jamalin, punya juga kecantikan yang luar biasa. Jadi seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik, kemudian juga punya jabatan, punya kekayaan, tapi apa dia katakan? Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Artinya ini terjemahan kita, ya. Kalau dari segi nafsu, siapa yang tidak tertarik? Perempuan sangat cantik, orang kaya, ya mungkin mohon maaf. Ya, kalau sekarang ini sering muncul di media ada prostitusi online artis. Ya. Sehingga mohon maaf jamaah yang mulia, tarifnya sekali aja sampai 80 juta. Itu karena apa? Karena cantik kemudian populer. Nah, kalau secara nafsu,
Siapa yang tidak tertarik kepada perempuan yang cantik, yang punya kedudukan, kemasyhuran dan sebagainya, tapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau nafsu siapa yang tidak menarik, tetapi masalahnya adalah ancamannya azab Allah yang kemudian menahan orang itu untuk tidak berzina. Maka dijelaskan di sini fakana khaufuhu min Allah al-mani' lahu min irtikabil fahishati sababan likay yakuna fi dhillil 'arsy yawma tadnu asy-syamsu min ru'usil khalaiqi qadra mil fa yaghriqu an-nas fil 'arq. Jadi rasa takut orang ini kepada Allah lah yang mencegah dia untuk kemudian berlakukan zina. Dan rasa takut inilah kemudian yang menjadi penghalang dia untuk berzina, sehingga dengan itu dia dapat keuntungan apa? Dia dapat naungan Allah Subhanahu wa taala dari tarik matahari. Ya, fi dhillil 'arsy yauma tadnu syamsu. Pada hari di mana matahari mendekat, min ru'usil khalaiqi, di atas kepala-kepala manusia, qadra mil, hanya 1 mil. Hanya 1 mil saja. 1 kilo lebih sedikit, 1 kilometer lebih sedikit. Ya, fayaghriqun nasu fil 'arq. Manusia tenggelam di dalam keringatnya saking panas pada waktu itu. Maka orang yang tidak merasa panas dan huru-hara mahsyar adalah orang yang dalam hidup ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia terhalang daripada tadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa qauluhu laha, pernyataan laki-laki ini kepada perempuan yang cantik tadi dan punya kedudukan, inni akhafullaha, zahirul hadis annahu yaquluha bilisanihi li yuzajjira al-mar'ata an fi'liha wa li yudhakkira nafsahu wa yusirra ala mawqifihi wa la yataraja' ba'da i'lanil mabadi. Zahir hadis ini, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, menunjukkan bahwa si laki-laki ini dengan lisannya dia bilang ke perempuan itu. Pertama dia untuk semacam mengingatkan si perempuan itu untuk akan azab Allah, dan dia juga untuk menyampaikan bahwa dia konsisten dengan rasa takut dia kepada Allah dan tidak akan itu goyah sedikit pun. Ini zahir daripada hadis ini yang dapat dipahami. Disebut juga di dalam hadis ini yang kaitan dengan takut kepada Allah adalah wa kadzalika min haula'i sab'ah, di antara 7 orang tadi, yang satu sudah disebut tadi juga, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu fa hadhihi al-khashyatu allati sabbabat inhimar ad-dam' kanat sababan fil istidlali bidhil 'arsy yaum al-qiyamah. Satu lagi adalah laki-laki yang mengingat kepada Allah dalam kesunyian, lalu kemudian berkucuran air mata dia. Tentu berkucuran air mata ini adalah karena takut kepada Allah. Dan karena takut inilah yang kemudian membuat dia mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, keuntungan berikutnya adalah raf'ul khaufi yaumal qiyamah. Diangkat rasa takut pada hari akhirat nanti.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wa jalla qala wa 'izzati la ajma'u 'ala 'abdi khawfaini wa amnaini idza khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah. Hadis ini diberi footnote, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Yang mentahqiq hadis ini mengatakan hadis ini derajatnya adalah hadis hasan, masih dalam kelompok hadis sahih. Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Demi keagunganku, kata Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, la ajma'u 'ala 'abdi khaufaini wa amnaini. Aku tidak gabungkan kepada seorang hamba dua ketakutan sekaligus dan dua keamanan sekaligus. Maksudnya bagaimana? Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Orang yang takut kepadaku, kata Allah, ketika hidup di dunia, akan aku beri keamanan bagi dia di akhirat nanti. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapa yang aman daripada azabku, artinya buat dosa tidak takut, merasa aman daripada azab, tidak takut. Maka siapa yang seperti ini di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, akan aku buat dia ketakutan di hari akhirat nantinya. Nah, ini sudah jelas jamaah yang mulia. Siapa yang takut kepada Allah dalam hidup di dunia ini, dia tidak akan ada rasa takut di akhirat nantinya. Siapa yang di dunia ini tidak takut kepada azab Allah, dipastikan Allah akan buat dia ketakutan di akhirat nantinya. Pilih mana jamaah yang mulia? Takut kepada Allah di dunia ini, aman di akhirat. Dunia ini hanya sementara. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 80 tahun udah hebat sekali. Jarang-jarang sekarang ada orang. Dalam masa sejenak kita takut kepada Allah, kita akan aman selama-lamanya di akhirat. Sejenak tidak takut kepada Allah di dunia ini, mengabaikan azab-azab Allah, maka akan dibuat oleh Allah ketakutan dalam kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat nantinya. Berikutnya jamaah rahimakumullah, ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, faedah selanjutnya adalah an-najatu minan nar. An-najatu minan nar, akan selamat daripada azab neraka. Tadi pertama tidak merasakan huru-hara mahsyar, tidak akan ketakutan di akhirat nantinya, selamat daripada neraka. Mana dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i. Tidak akan dimakan oleh api neraka orang yang ada rasa takut kepada Allah, sehingga susu kembali lagi ke tempat susu. Ada tempat susu, ini susu binatang misalnya, ya. Setelah diperah dia, mohon maaf dari ininya dia, ya. Lalu kemudian bisa enggak ada dimasukkan balik ke dalam tempat susu, artinya ke ininya, ya pasti tidak akan bisa lagi, ya. Jadi bukan susu kaleng setelah dikeluarkan masukkan lagi bisa. Ini susu yang diperah daripada sapi, yang diperah daripada onta. Setelah diperah bisa enggak dimasukkan lagi ke dalam tempat susu onta itu? Tentu enggak akan bisa. Ya begitulah orang yang
takut kepada Allah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Derajat hadis ini adalah sahih. Ya, Imam At-Tirmidzi derajat hadis ini adalah sahih. Diangkat juga kemudian hadis jamaah rahimakumullah adalah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aynani la tamassuhuma an-nar aynun bakat min khasyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang berjaga di dalam perang di jalan Allah, menjaga musuh sehingga tidak tidur. Ini hadis juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Derajat hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Ini jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah nailu ridallahi subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya adalah akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Surah Al-Bayyinah ayat 8. Al-Bayyinah ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ini ayat lanjutan penjelasan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang sebelum ini innal ladzina kafaru. Dalam surah Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di penjelasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh disebutkan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an. Mereka juga ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ini berlakunya bagi orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada Rabb-Nya. Maka dijelaskan di bawah ini oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, fadallatil ayatu ala annahum nalu ridallahi azza wa jalla bisabab khasyatihi min rabbihim. Mereka mendapatkan ridha Allah di sini karena apa? Karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah dukhulul jannah. Nah, ini kan harapan semua orang adalah apa? Setelah mahsyar, kemudian timbangan amal mizan, kemudian berjalan di atas sirat yang dibentang di atas neraka jahanam, kemudian masuk ke dalam surga. Qala ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi yang takut akan keagungan Rabb-Nya, jannatan, dia akan mendapatkan surga. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, fadilatu kulli syai'in biqadri i'anatihi ala talabis sa'adati wa hiya liqa'ullahi wal qurb minh. فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. Setiap sesuatu itu ada keutamaannya, dan keutamaan itu adalah terikat dengan sejauh apa
usaha dia untuk mendapatkan itu. Maka keutamaan untuk bertemu dengan Allah, bisa dekat dengan Allah, maka usaha-usaha untuk itu, ini yang dilakukan adalah fadilah, sebuah keutamaan. Inilah ayat ini yang disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Terakhir, jamaah yang mulia, ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid di sini adalah qurratul aini wan na'imu fil jannah. Nah, ketika sudah masuk surga, tadi kan masuk surga disusun oleh Syekh Shalih Al-Munajjid berurut tadi di sini. Dari mendapatkan naungan di mahsyar, kemudian tadi juga disebutkan aman di akhirat, selamat dari azab neraka, masuk ke dalam surga, mendapatkan ridho Allah. Terakhir adalah qurratul aini wan na'im fil jannah. Mendapatkan apa? Nikmat yang menyenangkan hati. Ini artinya qurratul aini. Saya baca dalam tafsirnya Al-Misbah Quraisy Shihab menyebutkan nikmat yang menyenangkan hati, ya, menyejukkan mata. Diambil dari dalil mana? Surah As-Sajdah ayat 16-17. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Apa namanya ini? Ini ibarat yang disebut dalam bahasa Arab kinayah, yang menunjukkan kepada tidak tidur. Tatajafa artinya menjauh. Junubuhum bagian sebelah pinggir dari badan mereka, ya, orang model tidurnya berbaring. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', artinya orang-orang yang di malam hari tidak banyak tidur tapi dipakainya untuk tahajud ibadah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Rabb mereka di satu sisi khaufan, takut kepada azabnya. Tama'an, tamak kepada nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami berikan rezeki mereka keluarkan zakatnya. Ayat selanjutnya adalah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Suatu diri itu tidak tahu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya, apa yang disembunyikan, lahu ma ukhfiya lahum, bagi mereka, min qurratu a'yunin, dari nikmat-nikmat yang menyejukkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ini balasan terhadap apa yang mereka buat di dunia ini. Tadi ada kata di ayat sebelum ini khaufan. Mereka banyak tidak tidur di malam hari, tapi mereka beribadah karena takut kepada azab Allah. Tama'an, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah. Mereka inilah nanti yang akan mendapatkan kenikmatan surga yang tidak diketahui oleh mana-mana jiwa. Seperti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadis kursi. Apa kata Allah melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'adadtu li'ibadiyas salihin.
aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa disiapkan oleh Allah? Ma la ainun ra'at, kenikmatan surga yang tidak pernah mata di dunia ini tengok. Wala udhunan sami'at, enggak pernah mana-mana kuping di dunia ini dengar. Wala khatara bi bali bashar, bahkan terlintas pun di dalam pikiran manusia ini enggak pernah. Itu tingkat kehebatannya nikmat surga. Ini Allah janjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam hidup ini ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita bilang dari awal, kenapa kita angkat ini. Inilah sekarang yang banyak hilang daripada umat Islam. Sehingga kejahatan, kemungkaran merajalela. Ya. Penyimpangan-penyimpangan ya, merajalela. Karena seolah-olah orang melakukan maksiat, dosa, enggak ada beban sama sekali. Padahal bagaimana ancaman azabnya? Ya. Seperti yang kita sudah sampaikan, contohnya korupsi misalnya, bagaimana ancaman Rasulullah? Sekecil harga jarum saja itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Tapi bagaimana kemudian kita lihat orang, ya, jumlahnya fantastis, triliunan, miliaran, biasa saja. Padahal itu mempertanggungjawabkannya lebih sulit. Karena apa? Kepada rakyat banyak orang, bukan 1-2 orang. Tapi ini kemudian tidak ada rasa takut kepada azab di dalam melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ke depan insyaallah kita akan membahas tentang al-asbab al-jalibatu lil khaufi. Apa hal-hal yang bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita. Ini yang juga sangat penting. Ya, apa hal-hal yang akan menghadirkan rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dibawa oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.